불타오르네. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik. Kenapa angkat tangan kenapa? Tanya begitu. Ditanyakan Ya, Oke. Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk tadi? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh seperti biasa ketua kelas. Silahkan Agus. Mas Wildan. Oh, ya, Ganti, sekarang ganti ya? Ya, Bu. Ya, siapa? Siap. Ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni Ya, semoga pembelajaran pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Ya, sebelum kita mulai belajar supaya semangat, ini kan masih berbau-bau 17 Agustus ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu, tapi bukan dari Merdeka. Dari Merdeka bosan ya, sudah setiap hari hari Merdeka. Kita menyanyi lagu, kita menyanyi lagu. apa Bu? Benar. Mungkin ada lagunya yang bertema kemerdekaan, tapi bukan 17 Agustus. Siapa yang tahu? Ini lagu Maju Tak Gentar ya. Sudah lagu Maju Tak Gentar? Maju Tak Gentar. Lihat ya. Ya Allah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, kita mulai nyanyi ya. Penyanyi yang semangat. 1, 2, 3. Belum mulai. Belum. Maju tak Majulah Lagi enggak? Sudah? Lagi ya, membela yang benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat ya, sudah bernyanyi. Jadinya sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Ya, anak.
Dengar, Bu. Dengaran, Bu. Guru. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, mapel bahasa Indonesia. Kemarin kita belajar apa? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, pintar, tentang menemukan informasi penting dalam bacaan. Siapa ingat cara menemukan informasi penting dalam bacaan? Siapa namanya? Wahyu. Ingat nggak? Apa? Apa Cara ya, Bu, ya? menemukan informasi penting dalam bacaan. Kemarin kan sudah dijelaskan. Ya kan? Dengan apa? Dibaca dulu Bu bacaannya. Ya, dibaca dulu bacaannya. Kemudian setelah itu dengan menggunakan pertanyaan Kata tanya. katanya ya, kata tanya apa namanya kata tanyanya? Adik Simba. Adik Simba atau Adik Simba, Bu. WH question apa saja adik Simba kemarin? Siapa yang ingat? Pak, Mas Wahyu Wahyu itu yang kemarin ingat. apa adik Simba Mas Wahyu? Bu. Iya. Terus Apa? di mana? Di mana? Bagaimana? Siapa? Oke. Bagaimana, Bu? Pintar sekali. Tepuk tangan buat Mas Wahyu. Oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya nanti sebelum kita belajar, Bu Tika mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan mandiri. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Seperti itu ya. Kemudian, nanti skenario pembelajarannya nanti Bu Tika akan menampilkan video pembelajaran. Setelah itu kalian menonton video pembelajaran dan mencatat apa yang penting dari video pembelajaran tersebut. Setelah itu Bu Tika akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD seperti itu. Setelah itu akan melakukan presentasi. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap. Ya, kita mulai. Sudah, Bu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, salah tadi membuka filenya. Yang ini harusnya filenya. Ini video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Jadi kita lihat dulu, saksikan bersama-sama, simak dengan baik dan dicatat kalau ada yang penting. Mati, Mang.
tentang struktur ya. Diperhatikan ya, struktur teks eksplanasi. Iya, Bu. Ya. Kaitan kebahasaannya. Masalah kita nggak benar terus aku anu sampai kalau nanti aku malu sih masih terus karena aku kan yang sendiri bang bagian mana mana. Yang terakhir contohnya. Jadi yang pertama strukturnya pernyataan umum ya atau pembuka. Teksnya contohnya seperti itu. Deretan penjelas, contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir penutup atau interpretasi, gitu ya. Oke, selesai. Ya, sudah melihat video dari Putika tadi? Sudah, Bu. Guru. Sudah, Bu. Sudah, Apa itu Bu. videonya anak-anak? Teks eksplanasi ilmiah. Eksplanasi. Teks eksplanasi lagi apa? Siapa Mbak Resti? Teks yang Eksplanasi tadi apa ya? memaparkan tentang fenomena alam atau sebab akibat Ya, gejala alam. proses terjadinya sesuatu. Ya, Pintar sekali. proses terjadinya Kemudian sesuatu. ciri-cirinya tadi bagaimana ciri-cirinya? Siapa ya? Ini ciri-cirinya teks eksplanasi menyebutkan Pak Wildan, bukan Pak ya. Mas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, faktual. Semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Apa itu fakta atau faktual, anak-anak? Fakta adalah peristiwa atau keadaan yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya, ciri-ciri yang lain. Apa lagi?
Siapa ya? Sakina. Mbak Sakina, coba. Ya, Saya Bu. Iya, Yang- apa itu coba dibaca? informasi. Ya. Teks eksplanasi berisi informasi kini berdasarkan kebutuhan masyarakat. Informatif berarti mendukung teori dan penelitian ilmiah yang semakin membuka wawasan pembaca. Oke. Kemudian yang lainnya siapa? Desmi, Nak Desmi. Iya Bu. Iya, ciri-cirinya. Yang ketiga bukan teks persuasif, jenis teks Iya. informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Oke, pintar. Selanjutnya Agus, apa? Mas Agus. Masa Agus? Ya, Bu. Ya, siapa itu? Kelihatan mukanya. Saya, Bu. Ya, siapa silakan? Mbak Ika, Mbak Ika. Ya, Saya, Bu. Ibu, yang keempat memiliki struktur yang jelas. Struktur teks terdiri dari 3 Iya. jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelasan, atau kasual dan interpretasi. ya, pintar. Selanjutnya yang terakhir siapa namanya? Hairudin, Mas Hairudin. Saya, Bu. Yang kelima memiliki pola, Iya, Bu. polanya seperti apa Mas Hairudin? Penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, Oke, Bu. pintar sekali. Sekarang struktur teks eksplanasi. Ya, siapa tadi yang belum ya? Mbak Sri Artina, apa struktur teks eksplanasi tadi? Ya. Struktur teks eksplanasi apa Mbak Artina? Yang pertama, Ya. struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Kedua, Ya. deret penjelas atau isi. Jadi deret penjelas ini Ya. berisi tentang urutan, uraian tentang proses peristiwa yang terjadi. Ketiga, simpulan atau Betul. penutup. Simpulan ini berisi Ya, pendapat isinya apa kesimpulan? penulis mengenai fenomena yang disajikan pada teks. Berisi pendapat penulis, Bu Iya, Guru. pinter. Berisi pendapat penulis Iya, mengenai pinter, Bu fenomena Ertina. yang Mbak Ertina. dijelaskan pada teks. Ya, tepuk tangan buat semuanya ya. Sepi sekali, ini kenapa ini? Kok sepi sekali itu kenapa hari ini? Sudah capek? Mau tepuk-tepuk dulu? Ya, Bu Guru. Mau Bu. Breaking, Bu. Tepuk dulu. Kemarin Lailani itu kan ikut itu ya, ikut jambore ya. Siapa tahu dia punya tepuk-tepuk yang bisa ditularkan kepada teman-teman. Ada Bu. Ada tidak? Ya, yuk silakan. Oke teman-teman, kita tepuk ikan ya. Tepuk ikan itu supaya kata kakak pramukanya supaya kita diam gitu, supaya tertib. Ini tepuk ya, tepuk ikan. Terima karena perutnya diam gitu. Iya. Oh, ini makin diam. Ini udah diam semuanya. Jadi bersemangat malah diam semuanya gimana? Oke, selanjutnya informasi penting dari teks eksplanasi ya. Informasi penting dalam teks eksplanasi merupakan ide atau gagasan utama yang terdapat pada setiap paragraf.
untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi itu sama dengan teks-teks lain yang kemarin sudah Botika jelaskan ya kan? Apa kemarin? Tadi juga sudah diulangi kan sama Botika? Dibaca Bu Guru. Iya, Terus pindah dibaca. 5W1H. Oke, apalagi? Catat poin-poin penting. Kembangkan poin-poin poin-poin tersebut. penting. Ya, harus Rangkaian dikembangkan. kalimat-kalimat. Kemudian Dua ada. Pintar semuanya. untuk menjadi sebuah Ya, paragraf. pintar semuanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Cara menemukan informasi penting. Yang pertama adalah informasi penting dari teks eksplanasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan adik Simba atau apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, teks dibaca dengan sungguh-sungguh dan berkali-kali dengan penuh pemahaman. Kemudian yang ketiga, catatlah poin-poin penting yang terdapat di setiap paragraf. Dan keempat, kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dan yang terakhir, dirangkai menjadi kalimat merangkai kalimat tersebut menjadi paragraf. Seperti itu. Ini contohnya bisa dibaca. Siapa ya yang mau baca? Bu Guru. Ya, sekarang jelas apa tidak pasti? Listrik. Dibesarkan lagi Kenapa tidak, Bu Guru? Resti? Oh ya, oke sudah. Lihat Bu Guru. Silakan. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah. Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Selesai Bu Guru. Iya, pertanyaan untuk Resti ya. Oke, dari teks itu tadi, bagaimana kita menemukan informasi penting dalam teks itu? Dengan menggunakan 2W1H atau adik Simba. Ya, contohnya seperti apa, Gus? Tolong. Apa topik yang dibahas? Ya, topik yang dibahas dari bacaan tadi. Faraday, penemu. Faraday itu pembuat apa? Listrik, sederhana. Listrik. Kemudian apa lagi? Dengan kata di mana? Siapa yang bisa? Mana? Inggris. Di mana ditemukannya listrik? Di Inggris. Ya, di mana? Di Inggris. Kemudian siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Michael Faraday. Kemudian apa? Siapa gimana Oh ya, pintar. Kemudian terakhir bagaimana? Apa bentuk? Bagaimana? Menggunakan listrik dengan membuat alat yang dekat gelombang elektromagnetik. Benar sekali. Berarti informasi pentingnya dapat disimpulkan bahwa informasi penting yang ada dalam teks tersebut yaitu apa? Michael Faraday adalah elektromagnetik. Sampai situ ada pertanyaan? Ibu, kalau Michael Faraday itu temannya Tesla bukan, Bu? Apa? Siapa, Dek? Aku, Bu, kalau Michael Faraday itu temannya Tesla bukan Tesla. Kalau iya yang Tesla itu kan sekarang ya. Michael Faraday itu kan tahun dulu ya. Jadi mungkin mereka nggak pernah ketemu itu.
nenek moyangnya mungkin ya. Oh iya Bu. Tesla kan baru-baru ini ya. Mobil listrik itu kan pastinya. Ya, makasih Bu Ika. Iya. Apa? Apa Agus? Apa Dek? Apa Dek? Apa Dek? Ya. Ini Bu, saya kadang Oh, suka ya. kesetrum ini loh. Saya kira Kesetrum apa itu? Ini Bu, kadang kan kalau kita kena Itu. benda itu kan bisa kayak kesetrum zut, seperti itu. Iya. Soalnya di tubuh kita itu juga ada elektromagnetik kalau kita pakai alatnya itu. Tahu tidak? Siap. Yang ada minuman ion itu kan Bu? Iya. Bisa. Oke, lanjut sekarang ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, karena Lanjut, sudah Bu. jelas. Ya, Bu, sudah Bu Tika. Jadi, kita akan membuat kelompok. Kelompoknya sudah Bu Tika bagi. Kelompok 1. Nak Resti, nak Hairudin, dan nak Wildan. Kelompok 2, nak Agus, nak Lailani, ya, Lailani. Resti, Nak susah Desni dulu, amat Bu. nama kamu sayang. Kemudian kelompok 3, Ika, Wahyu, dan Mbak Sakina ya. Siapa yang belum masuk kelompok? Ertin. Mbak Sri sama Mbak Desi sudah belum, kelompok Bu. dua. Yang belum Mbak Sri. Oh ya, Wah. lupa Bu Tika masuk ke kelompoknya 3 ya. Kelompok 3 ya. Nak Tika boleh. Ya, sudah lah. Terus lanjut, bukan Bu, Mbak. Ya, Bu. Lanjut, sekarang kita bagikan LKPD ya. LKPD-nya seperti ini, jadi baca teks yang ada di LKPD, kemudian menjawab pertanyaan berikut. Jadi, di teks tersebut ada 5 paragraf. Paragraf yang pertama, anak-anak disuruh mencari apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian paragraf kedua, itu ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik dan bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Kemudian apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Kemudian apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Kemudian yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Oke, dikerjakan secara kelompok, waktunya 10 menit ya. Nanti setelah itu presentasi ya. Siap Bu Tika. Oke. Kita stop screen dulu bentar. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah selesai ya? Siap ya, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3? Aku Bu Guru, kelompok 1 Bu Oke. Guru. Kelompok 1, silakan Resti. Yang nomor Paragraf 1 1. aja. Apa yang topik paragraf. masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Oke, apalagi? Oke, betul apa tidak teman-temannya? Betul Bu. Betul Bu. Bu. Betul Bu. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Halo, siapa yang mau presentasi selanjutnya? Saya Bu. Ya, Agus, silakan.
Paragraf 2, Bu ya. Ya, paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang keras toh, Bro Gus. Kamu belum makan apa gimana? Iya, Topi. Ya, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ya, apa Gus? Jawab ya, Pak Arus Agus. listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Oke, pintar sekali. Sudah Tepuk keras, tangan Bu Tika. untuk Gus. Iya. Selanjutnya kelompok 3 yang belum. Siapa tadi? Ika, apa Wahyu, apa Sakina, apa Ibu Sri lagi? Apa Mbak Sri? Saya Bu. Tadi. Ya, yang paragraf 2 Masian ya, Yang B ya Bu ya. B, ya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Ya. Jawabannya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Ya. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Ya. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Listrik. Sudah, Bu Iya, Guru? pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Oke, selanjutnya yang paragraf 3. Siapa yang belum tadi? Yang kelompok 1 yang belum siapa tadi? Pak lagi. Mas Hairudin atau Mas Wildan? Yang kelompok 1. Silakan Mas Wildan. Saya, Bu. Ya, siap. Paragraf 3, silakan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Apa? Jelaskan secara berurutan. Ya, apa yang terjadi? Jawabannya, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat pendudukan, lampu atau di dinding rumah. Ya. Untuk sekelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Sudah, Bu? Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Wildan. Ye. Kemudian lagi yang paragraf 4 ya. Mana benar? Paragraf 4. Paragraf 4 siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Silakan. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya, Kesimpulannya apa? listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Ya. Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, pintar sekali. Lanjut, terakhir ya. Siapa yang mau membacakan ke depan? Siapa? Sepi sekali. Aku, Bu Guru. Resti lagi. Murid Butika cuma Resti di sini. Biar ranking 1, Bu, kayak bulan Iya, ranking 1 Resti ya sekarang. Sekarang ranking 1-nya Resti ya. Enggak, saya masih ranking 11, Bu. Ranking 11 aja kayak gini, coba ranking 1 ya. Oke, lanjut. Paragraf 5 ya, Bu. Ya. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Oke, apa? Jawabannya, penulis berpesan agar kita bijak dalam menggunakan energi listrik. Tuh, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Resti ya. Terus sekarang sudah ya. Siapa yang betul semua? Sudah betul semua? Iya, pintar, betul semua ya. Sekarang bentar. Karena sudah presentasi dan sudah mengikuti pembelajaran tadi,
Bisa diambil apa tadi? Kesimpulannya. Untuk pembelajaran ini kita belajar apa tadi? Sebelum kita Cara evaluasi. mencari informasi penting. Iya, mencari informasi penting dalam bacaan. Setelah itu Arus listrik, Bu. arus listrik. Ya, apalagi? Teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Apa aja tadi yang di materi teks eksplanasi? Ada apa saja? Boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Belum mati lagi, maaf. Boleh. Apa? Mau bertanya, Bu. Silakan. Kenapa ya kabel yang ada di rumahku itu, Bu, ada bungkusnya, Bu? Iya, supaya nggak kesetrum dong. Kalau nggak ada bungkusnya Tapi kesetrum gimana? Tapi yang di sawah saya, Bu, Iya. ada ya kabel yang tidak pakai bungkus. Iya, masa? Kenapa, Bu? Sawah mana itu, Dek? Sawah saya, Bu, di sana di sawah Nggak saya. pakai bungkus nanti Ada orang buangnya kesetrum gimana, Bu? tinggi. Mas lalu punya sawah. Iya, Mas Lalu punya Iya. sawah hebat ya, berarti ya udah kaya ya berarti ya Mas Lalu ya. Sawah orang, Bu. Sawahnya orang bukan sawahnya Lalu ya. Ada yang bisa Ada menjawab di itu? sawah, Bu. Ada, Bu, di sawah, Bu. Kabelnya tidak terbungkus. Ada, Bu. Iya. Itu kenapa, Bu, ya? Iya, kenapa? Kenapa? Agus. Gini, Bu, kalau kabel yang di rumah itu tujuannya kan untuk mengalihkan listrik, yaitu salah satu sumber cahaya, kemudian juga untuk elektronik, sehingga tidak hanya digunakan untuk mengaktifkan mesin-mesin, bukan dibuka. Kalau dibuka nanti bisa menyetrum diri sendiri. Iya, betul. Kalau di sawah kenapa kok dibuka? Iya. Karena Kenapa? di sawah Berarti kamu fungsinya nggak tahu itu. untuk membunuh hewan Hewan. yang mengganggu seperti tikus Iya. atau hal-hal yang lain seperti itu, Bu. Soalnya bapak saya juga pasang listrik, Bu, di sawah. Pas nyalain cuma pas malam saja karena kan Iya. biasanya kalau malam itu banyak yang aktif tikus-tikusnya, Bu. Iya, tapi itu bahaya loh ya. Banyak yang terkena setrum itu, kesetrum di sawah itu. Iya kan? Banyak, Bu, yang terkena, Bu. Iya. Bukan cuma hewannya, orangnya juga bisa kena. Jadi itu Iya. bahaya ya, jangan di Di sini ada, Bu, lakukan yang itu. mati. Iya. Pakai yang disetrum di sawah itu. Innalillahi wa Banyak, inna Pak, yang ilaihi tersetrum. raji'un. Iya, banyak. Mungkin Pak. bapaknya Mas Agus punya penangkal listrik. Heeh. Bisa itu pakai sarung tangan itu Hebat bisa. sekali ya. Sutet. Oke. Terus kembali lagi ya tadi ke materi. Apa tadi? Yang teks eksplanasi kita belajar apa saja tadi? Ciri-ciri eksplanasi. Ciri-ciri, teks eksplanasi. Tujuan. Struktur. Teks eksplanasi. Informasi Kemudian penting. apa itu eksplanasi? Kemudian tujuan eksplanasi ya toh? Betul? Ya, Bu. Ya, Betul. sudah. Ya, sebelum kita evaluasi mau bernyanyi dulu atau tepuk-tepuk dulu. Kemarin kayaknya Agus itu habis gitu. Habis ikut lomba apa itu dapat tepuk-tepuk apa mau di-share ke kita semua. Iya, lomba tepuk pramuka, Bu. Ya, ya. Nah, jadi kalau nanti kemarin kan saya ikut jambore. Seperti ini, teman-teman. Kalau tepuk pramuka itu 3 kali, itu pertama begini dulu, kemudian yang kedua begini, kemudian yang ketiga begini. Satu begini, dua begini, tiga begini ya. 3 kali tepuk pramuka. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Halo. Bagus sekali. Kasih permen, Terima Bu. kasih Agus. Sudah menyalurkan ilmunya kepada teman-temannya ya. Kasih ya. Oke, sekarang mengerjakan teks evaluasi. Kalau tadi kita berkelompok, sekarang masing-masing ya kita share dulu
untuk evaluasinya. Gimana tadi evaluasi? Bentar ya, sabar. Nana lain kan? Nah. Bentar ya. Evaluasi. Ini terdiri dari soal pilihan ganda, cuma ada 5. Dikerjakan. Jangan lupa menuliskan nama dan nomor. Oke? Oke? Bu Guru. Oke, Bu. Kelihatan belum? Belum, Bu. Belum Bu Belum Guru. kelihatan? Itu Belum, Bu. instrumen Bu Guru. Ya, instrumen memang sebentar. Tulisan Dulu ya. itu folder Bu Guru. Ya, tapi di tempat Butika udah kelihatan. Sebentar ya. Butika Iya, Bu. tutup dulu semuanya ya, supaya kelihatan ya. Terlalu banyak yang dibuka sepertinya, jadinya nggak kelihatan malah yang. Oke. Sebentar ya, sabar. Nih, sudah. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Soalnya ya. Sudah, Bu. Kerjakan soal di berikut ini. 1 sampai 5 saja. Yang bahasa Indonesia saja. Waktunya 10 menit ya. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Seribu itu aku perak hidup. Ini harus Selasa mau filmnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Jangan bekerja sama dengan teman. Iya, iya tidak, anak-anak. Gak ada yang menjawab Ya ya? Bu Guru. Iya, Bu. Ya, kerjakan sendiri ya. Lagi Gurunya galak. Bu Guru. Enggak galak, Bu Tika tuh. Tika tuh cuma memastikan kalian mendengarkan gitu loh. Takutnya nggak kedengeran dari suaranya ketika. Iya, Bu. Bu Tika nggak galak kok. Ramah. Baik ya, senyum terus dari tadi. Murah senyum. Iya, begitu senyum terus dari tadi. Cuma suaranya ini memang agak keras gitu, tapi bukan galak ya. Kekerasan ya suaranya Betika ya, Wahyu. Maaf ya. Tidak, Bu. Nggak, Bu, lembut, Bu. Volumenya Mas Wahyu. Volumenya Mas Wahyu sih kecilin dikit, Mas Iya. Wahyu. Oke, udah selesai ya. Selesai belum anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan ditukar dengan teman sebelahnya. Sudah Bu. Oke. Nggak, Bu. Sekarang dibaca nomor 1 yang baca Wahyu. Saya belum, Bu. Belum, gimana tuh tadi katanya sudah. Belum, Bu. Belum ditukar Bu belum itu Bu. ditukar. Tutup dulu. Ya, ya, ya. Tutup
Tukar dulu. Sudah? Wahyu malas kerja, Bu. Baca soal nomor 1. Halo? Wahyu. Bentar Bu, pulpennya habis Bu. Walah, ya. Ibu sebentar lagi waktunya istirahat, Bu. Iya, makanya cepat Wahyu. Dibaca dulu ini ya. Soalnya kelihatan nggak toh? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Siapa yang mau membaca? Wahyu kelihatannya nggak berani itu. Malu Bu. Iya, malu-malu Aku kucing Bu Guru, itu. aku Bu. Mau istirahat Bu Ya, Guru. resti lagi. Oke. Ya Bu Guru. Saya peringkat 12 Bu. Satu. Itu tadi Resti Apa yang 19. dimaksud ya? Iya, ranking 11 ini nggak naik. Iya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud teks eksplanasi ilmiah? Apa, Resti tadi? Ya Bu, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi teks yang menjelaskan fenomena atau gejala alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi itu Bu. Ya, pinter sekali, betul ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Resti. Kemudian yang nomor 2, ayo siapa yang berani? Aku Bu, nomor 2 fungsi teks eksplanasi ilmiah adalah untuk mencari informasi sebab terjadinya suatu peristiwa Bu. Yang nomor 3 juga aku Bu, jelaskan kandungan teks eksplanasi ilmiah. Ada deret umum, deret penjelas sama simpulannya Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, pinter sekali, udah betul semua ya, anak-anak. Oke, Bu. Alhamdulillah. Selesai Bu. Sudah Bu. Ayo Bu. Kita Iya, alhamdulillah kita sudah menjalani evaluasi dengan lancar dan pembelajaran ini dengan lancar ya. Kita sudah selesai pembelajarannya. Tapi sebelum ditutup, Butika mau merefleksi diri dulu. Tadi di awal pembelajaran Butika sudah membuka pembelajaran, sudah menyapa ya kan? Kemudian sudah apa? Memeriksa kehadiran. Kemudian sudah apa? Melakukan persepsi dengan bertanya pelajaran yang kemarin apa, kemudian Bu Butika menyampaikan materi hari ini dan kalian mengerjakan tugas kelompok dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian yang terakhir Bu Butika sudah melakukan evaluasi. Ya kan? Oke. Sudah ya, berarti kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi. Besok kita belajar tentang listrik karena tadi sudah bacaannya sudah tentang listrik ya. Besok kita belajar tentang arus listrik ya. Oke, kemudian sekarang ditutup sekarang berdoa pulang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa tadi? Wildan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, ketika mau stop presentasi dulu. Stop. Ketika mau tepuk satu kali boleh? Boleh, ya, Bu. ketika mau tepuk terima kasih. Jadi tahu nggak tepuk terima kasih? Tidak Bu. Dicontohkan Dicontohkan ya. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Butika dengan baik dan sama Bu. semuanya. Maaf ya Butika kalau galak ya. Tidak Maaf ya. Bu. Oke, sudah. Bohongan Bu. Mati ya. Lebih malas mati itu.